Pertama saya kira ini ya, karena memang itu perbedaan cara kalau di Kemnaker itu kan berdasarkan laporan ke dinas-dinas tenaga kerja di daerah yang sudah PHK resmi dilaporkan, yang sudah prosesnya selesai itu dilaporkan oleh eh, oleh pihak perusahaan kepada Disnaker. Lalu data itu dikompil secara nasional, muncullah data itu gitu. Baik, Halo? baik, ya. Ya. Terkait dengan perbedaan data ini kan jumlahnya cukup besar, Pak. Hampir setengahnya ini ada perbedaannya. Ini Anda Ya. melihatnya seperti apa, Pak? Ya, itu kalau data dari pengusaha, itu kan kita melihat mengecek dari asosiasi-asosiasi yang besar-besar, seperti asosiasi tekstil garment, sepatu, lalu otomotif, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Itu jadi kita mengestimasikan perkiraan kita itu akan ada PHK sekitar 6 juta tersebut gitu. Baik, apakah nantinya akan ada upaya untuk menyatukan data antara Kemnaker dan Apindo? Oh, saya kira sih akhirnya kan yang akan dipakai data pemerintah ya Baik, nantinya. apakah artinya nanti Apindo akan kemudian memberikan data perhitungan juga kepada Iya, pasti. pemerintah? Pasti. Nanti kita pasti akan ini kan proses berjalan terus. Setiap proses berjalan terus. Biasanya nanti kita akan mulai proses PHK itu terjadi kan mulai bulan April ya. April, Mei, karena kan PHK itu juga tidak gampang. PHK itu kan juga biaya untuk PHK-nya kan mahal. Sedangkan kondisi pandemi ini nggak mungkin semua bisa membayar itu. Jadi kan harus berunding terus juga dengan para perwakilan pekerja. Jadi bagi mereka yang ada serikatnya bisa berunding dengan serikat. Bagi yang tidak kan harus berunding dengan perwakilan pekerja juga. Baik, bagaimana nantinya dengan biaya PHK itu sendiri, Pak Haryanto, untuk Halo? mengatasi hal tersebut? Ya, Halo? halo, Ya? dapat mendengar suara kami, Pak? Dapat ya. Ya, terkait dengan biaya PHK itu sendiri nanti bagaimana kira-kira strategi atau cara untuk mengatasi ke depannya? Nah, ini tiap-tiap sektor kan punya ciri khas sendiri-sendiri ke tingkat jatuhnya usahanya mereka, dropnya order yang ekspor. Misalnya yang ekspor itu juga macam-macam jenisnya. Kalau ekspornya itu misalkan barang-barang yang sifatnya itu masih barang-barang premier yang kebutuhan pokok itu mungkin masih dibutuhkan tetap tinggi, tapi bagi yang kebutuhan yang tidak pokok pasti akan turun drastik, yang mungkin recovery-nya masih lama. Jadi pasti akan penurunan karyawan itu akan berjalan terus gitu. Baik, akan berjalan terus apakah nanti hingga akhir tahun 2020 ini, Pak? Oh ya, pasti. Karena kan Ya, tidak ada tidak ada subsidi kepada sektor swasta. Kan yang pemerintah membantu UMKM supaya UMKM itu tidak terpuruk habis, karena ekonomi kita banyak terdiri dari UMKM, itu kontribusinya sangat besar. Jadi swasta itu sampai hari ini belum banyak menerima bantuan. Beda dengan negara tetangga kita, itu mereka sejak bulan Maret atau April ya, itu setiap perusahaan sudah mendapatkan misalkan soft loan atau bantuan subsidi gaji pegawai sehingga bisa mengurangi PHK gitu.